evaluasi dari pemerintah daerah. Dan ini juga memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat supaya tujuannya pemerintah pusat sudah nih andang-andang dosen guru SD itu cukup SPG, SGG. Sekarang guru SD, guru TK, SMP, SMA harus sarjana. Jadi sukuan, jadi guru TK bayarannya 300. Sukuan nang SMP, nang SD bayarannya 500. Kayaknya kan tidak cukup ya. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai seorang tokoh pendidikan dari Kota Jember. Beliaunya adalah Dr. Haji Makmuri dan beliau adalah Wakil Ketua Yayasan dari Unipar Jember atau dulu itu di PGRI Jember. Lewat channel YouTube saya Sogun Maharani Kalibaru Banyuwangi. Nantinya memang konten dari Sogun Maharani ini bermacam-macam ya. Ada yang pendidikan, ada olahraga, ada pertanian, peternakan, perikanan, seni budaya, politik, dan juga kegiatan jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan itu kita survei ke daerah perkebunan, ke kota, ke desa, itu melihat hal-hal yang unik di Kabupaten Banyuwangi dan Jember. Jadi kontennya agak cukup 2 kabupaten sudah kelenger ini. Kali ini posisi Pak Haji Makmuri adalah juga sebagai dosen ya, sebagai pendidik, karena jadi guru mulai SD sampai SMP, SMA sampai jadi dosen itu ada 40 tahun ya, sudah pakar ini. Tapi saya undang ke sini beliaunya karena sebagai pembina di Forum Komunikasi Alumni IPB PGRI Jember. Itu Pak Haji ya? Ya. Kemudian Pak Haji Makmuri ini saya ingin minta masukan atau apa ya, gambaran bagaimana anak-anak muda ataupun yang sudah dewasa itu bisa meningkatkan pendidikan tinggi, khususnya di Banyuwangi Barat. Jadi gitu Pak Haji, Banyuwangi Barat itu ya Kalibaru, Lemor, Genteng, Sempu, dan sebagainya. Karena Kabupaten Banyuwangi itu ada 25 kecamatan dan perguruan tingginya terpusat di Banyuwangi Kota. Ada UNER, Cabang Banyuwangi, UNPAS, UNIBA, kemudian Politeknik atau Poliwangi, kemudian ada sekolah tinggi informatika, sekolah tinggi kesehatan, banyak di Banyuwangi Kota dan terpusat di Banyuwangi Kota. Nah ini kami ada UBI ya, yang ada di Cilurung itu Universitas Bakti Indonesia dengan berbagai fakultas. Kali ini saya ingin masukan dari Pak Dr. Haji Makmuri ini menyangkut bagaimana anak-anak muda bisa mengikuti jenjang kuliah di perguruan tinggi dengan ekonomi yang terbatas, kayak pas-pasan gitu loh Ci. Ya, jadi sukuan, jadi guru TK bayarannya 300. Sukuan nang SMP, nang SD bayarannya 500. Kayaknya kan tidak cukup ya untuk kuliah. Kemudian juga wilayah ya, daerah perkebunan kadang-kadang ngomong kuliah itu angel, males. Nah, itu untuk yang S1. Nah, kemudian untuk yang S2, bagaimanapun juga mereka harus meningkatkan pendidikan. Nah, untuk tingkat S2 atau di tingkat magister dengan berbagai jurusan. Ada pendidikan, ada hukum, ada ekonomi, ada informatika, ada administrasi, kebijakan publik, dan macam-macam. Untuk S2 itu kami ingin masukan-masukan dari Pak Haji. Kami beri waktu Pak Haji. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di sebuah komunitas yang luar biasa yang namanya yayasan ataupun kelompok
yang disebut Sokun Maharani. Dari namanya aja sudah luar biasa. Namanya Sokun ini kan dari bahasa Jepang. Artinya bisa berjalan cepat selama meningkatkan kepribadian bangsa. Tentang pendidikan, ini yang pertama yang harus kita ketahui, kita sadari dan kita pahami, pendidikan ini tanggung jawab daripada 3 unsur. Yang pertama adalah tanggung jawab orang tua. Yang kedua tanggung jawab masyarakat. Yang ketiga tanggung jawab pemerintah pendidikan. Sehingga ada kata-kata yang tidak boleh digunakan sebagai tripusat pendidikan. Jadi pendidikan itu ada 3 tempat pusatnya, di masyarakat, di sekolah, dan di keluarga. Maksudnya kalau di masyarakat itu kayak PLS gitu, pendidikan luar sekolah. Di masyarakat itu bisa berbentuk PLS, bisa berbentuk pejabat A, B, C, bisa berbentuk forum komunikasi tentang membahas tentang pendidikan, gitu. Ya. Nah, ini dasar yang pertama yang dulu diketahui, tanggung jawab pendidikan. Dasar yang kedua adalah kita ini negara Pancasila. Yang pertama silanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi basic pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi masyarakat beragama itu dari sana dulu tentang ilmu itu. Yang Muslim jelas, Rasulullah sudah jelas, oleh ini fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib untuk orang-orang Islam laki-laki dan orang-orang Islam perempuan. Juga dalam Al-Quran juga jelas Allah memberikan perintah, memberikan sen, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah alladziina aamanu untuk a'la darajat. Orang-orang yang mendapatkan kenaikan derajat ilmu adalah orang yang amanah dan mencari ilmu, yang beriman dan mencari ilmu. Ini kuat sekali janji Allah akan meningkatkan derajatnya bagi umatnya yang senang mencari ilmu. Maksudnya untuk kuliah meskipun nggak mampu gitu. Ilmu itu tadi ada 3 tempat, di sekolah, di kampus, di masyarakat, dan di orang tua. Walaupun tidak mampu, Allah sudah menjadikan wa may yattaqillah yaj'al makhrajan. Barang siapa yang dekat kepada Allah, takwa kepada Allah, akan dibebaskan dari kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi yang tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka, dinyana-nyana. Wa may yattaqillah wa hasbuh. Jadi setiap tawakal kepada Allah, bahwa hasbuh akan dicukupi kebutuhannya. Jadi mencari ilmu merupakan kebutuhan primer. Jadi kalau kemarin dikatakan ada kebutuhan sekunder, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, sebetulnya ilmu itu masuk kebutuhan primer, kebutuhan yang pertama. Sebab orang yang tidak berilmu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ingin mengerjakan sesuatu pasti pakai ilmu. Kalau mengerjakan tidak pakai ilmu, pekerjaannya hasilnya tidak akan baik. Untuk itu, ini yang Muslim, yang non Muslim ada di Korintus 1:5 itu ada di Injil itu.
bahwa ilmu pengetahuan merupakan sarana prasarana untuk komunikasi, untuk deskripsi, untuk meningkatkan kemampuan suatu kaum. Ini di Injil di Korintus 1:5 ini yang Nasrani, apalagi yang Muslim. Kami kira semua agama tentang ilmu sepakat. Ilmu merupakan syarat mutlak pemberdayaan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Supaya bangsa negara itu maju adalah dengan ilmu. Untuk itu, bagi masyarakat Banyuwangi, Jember pada khususnya, umumnya masyarakat luas, mari sekarang sudah luar biasa, sudah sekolah-sekolah ada di pelosok-pelosok. Contoh, ada SD kecil, ada SD terpencil, ada SD SMP lagi ya? SMP satu atap. Nah, ini pemerintah yang bertanggung jawab. Apalagi pokok yang ketiga tadi adalah institusi kita. Undang-Undang 45 pasal 31 jelas semua warga negara mempunyai hak mendapatkan pendidikan. Begini Pak Haji, saya potong dulu. Oke, itu yang disampaikan Pak Haji itu dari awal, kemudian dasarnya secara agama, kemudian undang-undang dan macam-macam. Sekarang yang perlu saya tanyakan ini, saya kan tadi berbicara masalah Banyuwangi Barat ya. Ada sekitar 8 kecamatan yang memang tingkat apa ya, tingkat keinginan masyarakat untuk meningkatkan keilmuan utamanya kuliah di S1, S2 ataupun S3 itu ya masih relatif rendah. Alasannya nggak punya uang, alasannya nggak punya biaya. Padahal peluang dari pemerintah kan banyak Pak Haji. Lewat beasiswa ataupun lewat apa, lewat keringanan dan macam-macam. Nah, ini bagaimana mendorong anak-anak muda kalau wajib belajar di Jawa Timur itu atau di Indonesia ya kan 12 tahun akan harus meningkat. Karena apa? Saya melihat di luar negeri beberapa negara ya kayak Jepang, Amerika dan sebagainya itu masyarakatnya sudah kayak minimal kayak S1 ataupun minimal diploma ya D3. Kemudian saya lihat negara meskipun ini agak mungsuh apa dihujat Israel. Israel itu 75% penduduknya itu yang apa ya, yang sudah mulai dewasa. Itu S1, S2, S3. Nah, ini gimana kita mendorong untuk masyarakat di Banyuwangi Barat utamanya, kalau yang kota biarlah di kota, supaya kesadaran kuliah ini meningkat. Ya, betul. Minimal S1, ya apa enaknya? Jadi begini sebetulnya. Tadi saya katakan tanggung jawab pendidikan adalah orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ya, harus menyatu. Pola pikirnya harus satu untuk meningkatkan, mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Harus menyatu, berintegrasi menjadi satu. Yang pertama, orang tua punya niatan. Jadi orang tua diberi motivasi, diberi stimulus rangsangan supaya orang tua ada kesadaran. Karena orang tua kita ini masih ada yang memakai teori nativisme, teori orang lahir sudah membawa bakat. Jadi seorang pendidikan tidak ada gunanya. Kalau membawa kodrati baik ya jadi baik, jelek jadi ini. Masih ada masyarakat kita yang punya pandangan begitu. Biarlah ini saya ibunya petani, tahu jadi petani. Yang jadi guru sudah ada, yang jadi polisi sudah ada, jadi camat sudah ada. Biarlah anak saya membantu saya jadi petani. Dulu ini pola pikir yang masih ada di masyarakat kita, yang apa itu di masyarakat bawah kita yang belum menyadari tentang pentingnya ilmu. Ini yang dari orang tua dan masyarakat. Nah, pemerintah harus peduli. Kalau ada masyarakat begitu, Banyuwangi Barat,
Jember Timur, Jember Utara, Banyuwangi Timur yang Wonorejo itu, ini masih kalah dengan Banyuwangi Tengah, Kota Jambi, Genteng, Banyuwangi Selatan. Ini perlu ada kepedulian pemerintah. Pemerintah harus ada datang di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya pemerintah daerah, provinsi atau pusat? Pemerintah provinsi ya, pusat ya, tergabung ya, bisa pemerintah desa, kecamatan. Yang paling utama adalah pemerintah daerah Banyuwangi, Jember, karena kita sudah otonomi kan? Ya. Sudah otonomi, sehingga kita membahas pendidikan ini jadi otonomi. Apalagi sudah sampai SLTP itu sudah hak penuh daripada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Jember. Sehingga penting adanya langkahnya satu adalah pemerintah itu mendata lewat kepala desa, RT, RW, anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Sebentar. Yang putus. Maksud saya begini, Pak Haji. Tadi kan yang saya singgung ya, kalau mereka yang putus sekolah SD, SMP, SMA mungkin sudah ada wadahnya. Yang saya tanyakan, ini mereka yang keinginan untuk kuliah di perguruan tinggi. Ya. Karena apa? Bidikan saya, sasaran saya, ya apa Banyuwangi Barat itu ada sarjana nih, kan begitu. Tapi kan ini, Pak Haji, kan ada omongan mereka, mari kuliah, ya tetep aja si apa penggawean kasar, sing dadi mugawe iki kayaknya gak cocok karo karepe waktu kuliah dadi sarjana. Padahal bondone enggak ada ya. Itulah pentingnya masyarakat, pemerintah turun ke masyarakat, turun ke desa-desa untuk memberikan motivasi penjelasan. Selain turun, jadi untuk kuliah itu kan harus SLTA dulu di desa, di kelurahan, di apa itu dusun-dusun itu anak-anak SLTA dulu dibangun. Didorong ya. SLTA didorong untuk kuliah. Setelah didata dusun itu, desa itu, misalkan desa Kalibaru Manis yang paling barat, desa Batu Ampar, itu kan paling barat itu. Enggak ada Batu Ampar itu ya. Ada, itu pecahannya Kalibaru Manis mana? Banyuanyar. Batu Ampar. Itu Banyuanyar. Istilahnya di sini ada apa itu? Desa-desa yang sangat di bawah gunung, 3T ya. Terpencil, terbelakang, tertinggal, itu 3T itu penting. Sehingga turun tangannya pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kecamatan maupun desa, memberi motivasi. Caranya sebelum mengadakan suatu gebrakan yang luar biasa, dijata dulu satu desa itu nggak lulus SD berapa yang usia sekolah ya, yang lulus SD berapa, SMP, yang SMP berapa, SMA berapa, SMK, yang SMK berapa, yang kuliah berapa, dijata dulu. Setelah data ini terkumpul, baru dianalisis perlunya. Misalkan di satu desa, misalkan di desa Kalibaru Manis, SLTA-nya ternyata hanya sekitar 60 sak desa. Jadi ada kekurangan, perlu motivasi untuk ke SLTA. Dorongan ya? Yang didorong untuk ke sana dulu. Sehingga pas sudah itu ada SMP di Kalibaru sebelah barat, ada 2 SMP. Ini luar biasa. Maka pemerintah setelah mendata itu perlu di Banyuwangi Barat, Jember Timur ini ada tambahan SLTA atau SMK karena cukup banyak. Kalau perlu diberikan perguruan tinggi swasta maupun bukan negeri, pemerintah negeri, itu untuk memberikan rangsangan pada masyarakat. Satu, dibuat cabang-cabang persekolahan perguruan tinggi di daerah-daerah tadi itu yang tertinggal tadi. Ini langkah
langkah daripada pemerintah. Yang kedua, memberikan rangsangan, memberikan apa itu beasiswa. Ya, beasiswa. Beasiswa kan banyak sekarang. Ya. Dari KIP, dari prestasi, dari tidak mampu. Ini segera ditingkatkan, tidak hanya begitu saja. Di Jember sudah ada. Di Jember itu beasiswa dari Pemkab itu 5 juta tiap tahun. Tiap bulan apa tiap tahun? Tiap tahun 5 juta. Ini sudah lebih 4.000 mahasiswa yang dapat. Malah Unipa itu lebih 400 beasiswa dari Pemkab itu. Nah, ini Banyuwangi harus begitu mestinya. Ikut itu beasiswa pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Maksudnya sekolahnya, kuliahnya tidak mesti di Banyuwangi ya? Ya, harus di Banyuwangi. Bebas ya? Misalnya kita punya perguruan tinggi, Uniba yang selatan, UPI, Setimpa, 17 Agustus, malah sekarang ada UNER di Banyuwangi. Ada Politeknik. Nah, ada Politeknik. Itu tidak hanya di kota. Kalau katakan misalkan di Kalibaru, di Genteng, di Muncul, itu kan lebih efektif sehingga jangkauan para wali mahasiswa itu tidak terlalu berat biayanya. Apalagi dibantu dengan beasiswa pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat penting sekali. Mengapa saya himbau? Karena itu amanah undang-undang dasar itu. Ya. Semua warga negara mempunyai hak mendapatkan pendidikan. Oke, Pak Haji. 20% daripada APBN untuk pendidikan. Ini kadang salah persepsi pemerintah ini. Kemarin ramai di DPR. 20% itu bukan untuk gaji guru negeri, bukan. Untuk operasional. Gaji guru negeri itu di APBN namanya anggaran rutin. Nah, ini beda. Anggaran rutin sudah masuk kepada Menteri Keuangan itu. Ya, ya. Jadi anggaran berikan 20% ini untuk anggaran pembangunan istilahnya, atau anggaran bukan anggaran rutin gaji pegawai negerinya guru. Untuk SDM-nya ya. Untuk SDM-nya, untuk sarana prasarananya, untuk termasuk untuk beasiswa. Ya. Ini harus dimengerti para pemerintah nih. Nah, kebetulan saya mantan DPRD, ngerti anggaran itu. Anggaran ada dua, dibagi anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Ini sehingga anggaran rutin gaji guru negeri, gaji semua pegawai negeri itu dari anggaran rutin. Jangan guru-guru negeri diambilkan gaji 20% dari APBD, jangan. Ini sudah apa itu, sudah salah pemahaman nih. Untuk itu supaya Banyuwangi Barat, Banyuwangi Selatan, Muncar CS, Timur, Wonorejo, kita tahu karena saya sering ke sana dulu ngajar. Jember yang bagian timur dan utara sama dengan Banyuwangi ini. Jember timur utara sama, masyarakatnya Jember kalah dengan Jember Barat dan Jember Selatan. Jember Kota. Sama dengan Banyuwangi. Untuk itu untuk merangsang supaya betul-betul masyarakat kita yang terpinggir ini dirangsang untuk kuliah S1 atau S2 dengan rangsangan kebetulan pemerintah, dengan beasiswa, dengan penempatan tempat kuliahnya tidak harus di kota. Didekatkan. Nah, itu harus ada bisa diperdakan kok. Itu hubungan dengan Menteri Pendidikan kami bisa dengan itu, tidak ada masalah. Nah, sehingga ada sekolah-sekolah kayak UT di mana-mana juga. Ini penting pemerintah sudah peduli dengan UT. Dan untuk itu pemerintah daerah yang bersambut harus peduli dengan amanah tadi itu ajaran agama, Quran, hadis, Injil, Weda, itu ada semuanya tentang ilmu dengan Undang-Undang 45 pasal 31 dengan apa itu undang-undang di breakdown ke undang-undang sistem pendidikan nasional. Ini merupakan suatu niatan baik jika
Pemerintah daerah Banyuwangi Jember mempunyai etikat baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga setiap dusun terpencil atau tidak terpencil sudah ada minimal 5 sarjana satu dusun itu. Nah, satu desa ada di 50 gitu. Ya. Nah, ini kalau internet, maaf, mari kita lihat dibanding ke Kulon Progo. Kulon Progo Jogja. Kulon Progo Jogja. Ya, ya. Yang ibu kotanya ternyata di Wates, Kulon Progo itu. Nah, Pak Wardoyo, Pak Bupatinya luar biasa. Ini Pak Wardoyo seorang dokter nih. Di sana itu luar biasa. Perlu kita apresiasi, kita harus dibanding ke sana kalau perlu. Kita contoh ya. Ya, untuk contoh aja. Di sana itu dari kita untuk kita. Contoh ya di sana itu. Batik, perusahaan batik daerah Kulon Progo membuat batik model Kulon Progo. Dari TK sampai perguruan tinggi, pegawai negeri, pegawai daerah pakai batik Kulon Progo, nggak boleh pakai batik di luar Kulon Progo. Maksudnya modelnya? Enggak, batiknya ini produksi oleh pengrajin, sama pengrajin Kulon Progo itu. Ya, ya. Nah, habis itu panenannya petani itu dijual, ya dijual, tidak keluar Kulon Progo, dijual ke Progo untuk beras miskin. Ini memang kadang tidak sama dengan pemerintah pusat, tapi kalau diputuskan pemerintah daerah, DPRD sama bupati tidak ada masalah. Kayak beras miskin itu tidak berasal beras dari atas, tapi dari Kulon Progo sendiri, sehingga berasnya bagus, dibeli oleh pemerintah terus diberikan untuk orang miskin. Ini Kulon Progo. Jadi Kulon Progo ini income-nya per kapitanya luar biasa maju. Mengapa? Dari pendidikan dulu. Tadi itu pendidikan dulu. Selain itu ada kursus ataupun pembelajaran bagi ibu-ibu rumah tangga dan bapak-bapak untuk pejabat ini, sehingga di sana menyatu beberapa program pemerintah, pendidikan, ekonomi, kesehatan menyatu, sehingga kalau Progo menjadi kabupaten percontohan itu di Jawa Tengah. Kita bisa ke sana, kita ajak ke sana. Oke. Sehingga potensi luar biasa di sana tentang pendidikan. Oke Pak Haji, begini, ini satu contoh dari Pak Haji Makmuri karena beliaunya aslinya Jawa Tengah, makanya apal. Dari Klaten, jadi ngerti saya. Apal. Yang terakhir, untuk close statement dalam artian pada pertemuan yang perdana pada sore hari ini, begini Pak Haji. Kalau daerah selatan, kesadaran masyarakat tentang pendidikan itu tinggi. Daerah selatan itu daerah Sanggar, Dajak, Luring, Purworejo dan sebagainya itu mulai rendah. Ya. Kalau rendah masih rendah. Ya. Soalnya seneng golek Pak itu nangkon. Artinya di sana luar biasa. Nah sekarang kalau sudah tadi dibahas masalah TK, SD, SMP, SMA, SMK atau aliyah ya. Sekarang kita ngomong waktunya tinggal 3 menit, mungkin S2. Ya. Di mana S2 ini bisa berkembang di Banyuwangi Barat Pak Haji. Nah, satu contoh, sebetulnya banyak perguruan tinggi yang bisa kerjasama dengan kita kan untuk membuka S2 itu. Gimana pandangan Pak Haji? Alasannya kalau kita promosi itu ganti duit. Nah, S2 ini caranya, saya lagi, pemerintah membuat suatu rangsangan, contoh kepala SMP, SMA, kepala SD, pengawas, koordinator pendidikan harus S2 minimal ya. Iya, itu pertama. Kedua, ada beasiswa S2 dari pemerintah juga, Dari Pemkab ya. Iya, di Pemkab, seperti di Jember 5 juta tiap bulan. Zaman bekerja malah ya semester 7,5 ada 2 juta. Ya. Sekarang Pak ini 5 juta. Nah, Jember tuh, di Banyuwangi ikut itu. Siapa saja sesuai dengan kemampuan masing-masing kabupaten untuk merangsang mahasiswa ini melanjutkan
guru-guru dan di perusahaan-perusahaan untuk S2, sebab tidak hanya sekedar MPT, MM, Magister, tidak sekedar itu, tetapi ilmunya yang penting. Makin tinggi ilmu dan tingkat pengetahuannya, makin tinggi kinerja, makin giat kerjanya. Ini yang utama. Nah, karena supaya itu terjadi harus ada rangsangan motivasi dari pemerintah daerah. Dan ini juga memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat supaya tujuannya pemerintah pusat sudah nih andang-andang dosen guru SD itu cukup SPG, SGG. Sekarang guru SD, guru TK, SMP, SMA harus sarjana. ya. Sekarang dosen harus S2. Ini dirancang, sudah saya dengar direncanakan guru SMA, SMP ini S2 direncanakan, masih direncanakan oleh Pak Menteri. S3-nya nanti dosen harus S3. Ini salah satu rangsangan supaya teman-teman guru, teman-teman pemuda di masyarakat mempunyai semangat untuk menuntut ilmu ke S2. Itu wajib ya. Terima kasih pada siang hari ini atau sore hari ini saya sudah mewawancarai tokoh pendidikan dari Kota Jember, Bapak Dr. Haji Makmuri MPD. Beliaunya itu memang basicnya dulu dari guru, dari kepala sekolah, dari kepala UPTC, kemudian juga jadi anggota DPR, kemudian pindah jadi dosen negeri atau dosen kopervis atau dosen LLDP yang diperbantukan di swasta, dan terakhir posisi beliaunya adalah Wakil Ketua Yayasan Unipar Jember dan juga sebagai pembina di Forum Komunikasi Alumni IPIT PGRI Jember. Ini bisa saya simpulkan, Mas Rufi. Ya, gimana? Kesimpulannya atau kesimpulannya adalah satu, pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ya. Nilai agama merupakan dasar yang pertama untuk masyarakat mencari ilmu. Baik agama apa saja, sama tentang ilmu. Yang ketiga, paling vital harus kepedulian pemerintah kabupaten, kecamatan, desa untuk memberikan motivasi, rangsangan, pancingan supaya masyarakat Banyuwangi yang masih tertinggal bisa melanjutkan sekolah sesuai dengan bidangnya bakatnya, TK, SD, SMP, SMA, SMK maupun di perguruan tinggi. Kami kira itu merupakan cara untuk memajukan Banyuwangi dan Jember dan sekitarnya dalam rangka Banyuwangi Jaya, Jember Makmur, Banyuwangi juga sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya akhiri untuk wawancara perdana di Sobun Maharani channel YouTube yang nantinya akan disambung dengan kegiatan-kegiatan atau acara yang lain sehingga channel ini bisa berkembang dengan baik. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.